Halo guys, kembali lagi di channel alurnya. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film About Love. About Love merupakan film romance yang dirilis pada tahun 2017 di Rusia. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terlanjur memilih jalan hidup yang berat dan terjebak cinta di dalamnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe Alurnya. dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Film dimulai dengan berlatar beberapa tahun lalu. Seorang wanita yang mengalami hari yang sangat buruk, mulai dari berbelanja dan uangnya kurang. Lalu dia diciprati air oleh mobil yang melintas, dan wanita ini bernama Nina. Nina pun pulang ke rumahnya dengan keadaan basah kuyup, hingga dikira habis kehujanan. Lalu, Nina mengobrol dengan suaminya yang bernama Sacha. Awalnya, mereka berdua baik-baik saja, namun karena Sacha terlihat stres dengan pekerjaannya, Sacha pun memarahi Nina. Nina yang tak tahu apa-apa, akhirnya menangis dan Sacha meminta maaf. Tapi, setelah baikan, mereka malah melakukan pagelaran budaya. Lalu berpindah pada sekeluarga kaya yang sedang makan. Lalu tanpa disengaja, si ibu terkena saus dan ke kamar mandi untuk membersihkannya. Suaminya mengikuti dan bertanya kepadanya mengapa istrinya terlihat marah. Kemudian istrinya menjawab karena ia hanya dipaksa untuk bahagia. Lalu, suaminya meminta maaf dan memintanya untuk menemaninya menemui klien. Berpindah pada suasana di kelas Mandarin, di mana dosen yang mengajar adalah Sacha, dan Nina merupakan salah satu dari siswinya. Teman Nina terlihat mengagumi Sacha, namun Nina tak berkata apa-apa. Hingga saat kelas selesai, Sacha mendatangi Nina dan pergi bersamanya. Sacha menjelaskan bahwa Nina harus menemui ketua di bank untuk mendapatkan pinjaman. Keesokan harinya Nina mendatangi bank itu dan menjadi penerjemah pengganti di sana. Bosnya tidak senang dengan pergantian yang dilakukan. Namun, karena klien dari Cina sudah datang, mau tak mau ia menerima Nina. Di sisi lain, Sacha sedang melakukan perjalanan dengan bus dan kini Nina telah mulai akrab. Nina dan bosnya bermain poker, lalu mereka melanjutkan permainan mereka dengan bowling. Seseorang memperhatikan mereka dan memberi saran kepada bos dari Nina untuk mengajak Nina makan malam dan lanjut dengan esek-esek. Akhirnya, bosnya itu pun melakukan sesuai dengan perkataan temannya. Ia pergi makan malam dengan Nina sambil berbincang. Nina terlihat sangat bahagia hingga bosnya mengajaknya untuk naik ke atas dan melanjutkannya ke ranjang. Lalu Nina pun tersinggung dan langsung pulang. Namun, bosnya itu meminta Nina untuk memikirkan penawaran yang diberi. Sepulangnya ke rumah, Nina menceritakan bahwa ia mendapatkan jackpot saat bermain. Namun, ia tak mengambilnya untuk profesionalitas pekerjaannya. Sacha yang mendengar hal itu, sontak langsung marah dan tidak jadi makan. Menurut Sacha, uang sebanyak itu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Keesokan harinya Nina pergi makan bersama temannya. Nina bercerita tentang kehidupannya kepada teman kuliahnya itu. Lewatlah sebuah perahu yang membawa sejumlah turis Cina, dan terlihatlah Sacha bersama mereka sebagai tour guide dan penerjemah. Nina pun bilang ke temannya bahwa ia sudah sangat lelah. Si bangkir yang kaya itu terus terngiang-ngiang dengan kecantikan Nina, hingga ia merasa gelisah dan menonton tayangan ulang kebersamaannya dengan Nina. Lalu Nina mendapatkan surat dari bank untuk bunga dari pinjamannya. Sacha menyalahkan Nina atas hal tersebut, namun Nina tetap sabar menghadapi suaminya. Berpindah kepada Nina yang senang belajar di perpustakaan dan melihat foto bos dari bank yang dipampang tepat di atasnya. Nina pun menjadi berpikir bahwa mengencani bos bankir merupakan jalan keluar baginya, dan ia pun memutuskan untuk menelpon bosnya itu. Saat ditelepon, bosnya itu sedang bersama anak dan istrinya. Namun dengan lincah seperti belut, bosnya pun dapat merencanakan sebuah kencan bersama Nina. Setelah mereka bertemu, Nina nampak cemberut dan bos bank itu pun memintanya untuk tersenyum. Bos bankir itu tahu bahwa alasan Nina mengajaknya kencan hanya untuk meringankan tagihan banknya. Lalu bos itu pun menelpon ajudannya dan menghilangkan 3 bulan bunga dari tagihan suami Nina. Mereka pun pergi untuk makan di sebuah restoran mewah. Namun Nina masih kelihatan terpaksa untuk melakukannya. Bos itu memberitahu bahwa segala yang dilakukan Nina tidak akan berdampak pada tagihan bunganya. Nina yang terdiam seperti terkena ulti dari Aurora tetap tidak melakukan apa-apa hingga bos ini pun berdiri. Gak ada angin maupun hujan, mereka berdua tiba-tiba melakukan pergenjotan duniawi. Bos tersebut terlihat sangat bahagia, dan ketika selesai Nina pun masih terlihat bahagia, sambil meminum anggur.
Namun entah kenapa, tiba-tiba mood dari Nina berubah dan ia pergi sambil menangis. Setibanya di rumah, Sacha sangat senang karena keringanan yang telah diberikan oleh bank. Namun Nina terlihat tidak bahagia karena apem-empemnya harus disikat bos terlebih dahulu, baru ia mendapatkan keringanan itu. Namun Sacha yang melihat istrinya terbaring kelelahan, melayaninya dengan memijitnya. Lalu si bos yang pulang ke rumahnya pun disambut dengan tidak ramah oleh istrinya. Istrinya mencium aroma lain dari suaminya, namun suaminya tak berkata apa-apa dan langsung pergi mandi. Istrinya sudah naik pitam, melempar buku yang sedang ia baca. Подонок, подлец, мерзавец. Dilanjutkan Nina yang sedang berjalan bersama temannya. Temannya merasa Nina sedikit lelah dan mengira bahwa Nina sedang hamil. Lalu telepon Nina pun berbunyi dan ternyata itu merupakan telepon dari bosnya yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah hotel. Nina marah dan bilang ia tidak akan ke sana lalu menutup teleponnya. Saat Nina sedang belajar di rumah, teman Nina yang bernama Lara menelpon dan mengajaknya untuk pergi. Nina menolaknya, namun Sacha malah menyuruh Nina untuk pergi. Nina pun akhirnya pergi, namun di tengah perjalanan, ia malah berganti tujuan dan mendatangi si bos bank tersebut. Bos bank sangat sukacita saat melihat Nina datang mengampirinya. Dan dapat ditebak bahwa mereka akan melakukan pergenjotan duniawi lagi. Dan mereka pun membuat janji untuk selalu bertemu di hari Selasa. Nina tidak mengiyakan hal tersebut dan langsung meninggalkan bangkit itu pergi. Di hari berikutnya, bos bank itu sedang menuju ke suatu tempat, namun harus memutar balik karena mendapatkan telepon yang menyebutkan anaknya sedang sakit. Sedangkan Nina sudah menunggunya di hotel. Sejak hari itu, Nina selalu meras gelisah. Bahkan saat hari ulang tahunnya, ia merayakannya dengan melakukan makan bersama. Namun saat HP dari Nina berbunyi, Nina meresponnya dengan tidak biasa. Sacha bertanya siapa yang menelpon dan kenapa. Namun Nina malah bertanya hari apa ini. Suaminya pun berpikir ada yang salah dengan kesehatan Nina. Setelah hari itu, Nina mengawasi bos bankir dari jauh dan tidak menemuinya. Dan suami Nina pun membawa Nina ke dokter. Dokter menjelaskan bahwa Nina tak mengalami penyakit di tubuhnya, melainkan di moodnya. Sehingga suaminya harus memberikan perhatian lebih kepada Nina. Sejak hari itu, Sacha menjadi lebih perhatian terhadap Nina. Mulai dari hal kecil seperti memegang tangannya, hingga memberikan obat dan menemaninya. Namun namanya kaum batangan, jadi Sacha juga meminta jatahnya kepada Nina. Namun Nina menolaknya. Sacha terus memintanya pelan-pelan, namun Nina sambil menangis mendorong Sacha dan berkata bahwa ia telah tidur dengan pria lain. Sacha yang mendengarnya marah dan menumpahkan air ke wajah Nina dan mengusir Nina. Nina pun pergi dan menelpon bos bank itu. Bos bank langsung tancap gas dan menemui Nina. Dia membelikan sebuah apartemen untuk Nina dan Nina membawa temannya ke sana untuk minum bersamanya. Sedangkan di rumahnya Sacha sedang mabuk dan hampir membunuh seseorang yang mengganggunya. Lalu saat bos bank sedang makan bersama keluarganya, Nina menelpon dan mengajaknya untuk datang ke apartemennya. Istri dari bos bank sepertinya sudah mengetahui apa yang terjadi. Bos bank pun langsung pergi menemui Nina. Di sana, Nina bertanya apa perannya di kehidupan si bos bank ini. Namun, bos bank meyakinkan Nina bahwa Nina merupakan seseorang yang sangat penting untuknya. Lalu Nina mengajak bos ini untuk pergi ke sebuah opera di minggu depannya. Dan bos ini pun tidak dapat memastikan kedatangannya. Lalu pada saat bos bank sedang bermain ski bersama temannya, ia curhat tentang apa itu cinta menurutnya. Lalu di sana mulailah ada keraguan dari bos bank tersebut terhadap pandangannya kepada cinta. Lalu di sisi lain, Sacha mengajak teman dari Nina untuk ke rumahnya dan mengungkapkan betapa depresinya dia. Di hari lain Nina mendatangi bos bank di tempat kerjanya dan mengajaknya untuk pergi menonton, namun bos tersebut mengaku tidak bisa pergi bersamanya. Lalu Nina yang pergi kuliah, dihampiri Sacha saat sedang ingin pulang dan Sacha mengancamnya untuk membunuhnya. Nina terus mencari bos bank tersebut untuk menemaninya hingga ia menelpon dan istri bos itu yang mengangkatnya. Di malam harinya, Sacha mendatangi apartemen Nina dan mengancam untuk membunuhnya. Nina yang ketakutan menelpon bos bank dan bos bank itu pun langsung mendatanginya. Nina pun akhirnya bekerja dengan bos bank ini. Di rumahnya, bos bank telah ditunggu istrinya dengan sebotol minuman di tangannya. Istrinya mengakui telah mengetahui apa yang terjadi padanya dan bos ini pun mengaku bahwa ia telah memiliki anak dari simpanannya. Namun, bos bank ini mengaku pula bahwa ia kini hanya ingin hidup tenang bersama anaknya dan istri bos itu pun pergi meninggalkannya. Saat Sacha sedang berjalan ke kampus, ia dihajar oleh beberapa orang. Lalu terlihat kini teman dari Nina telah bersama dengan Sacha. Ia terlihat menyayanginya. Sacha berniat membunuh bos bank itu, namun Nina dapat meredam amarah Sacha dengan baik. Waktu berpindah kepada kehidupan Nina sekarang. Ia terlihat sudah memiliki anak dan kehidupan yang jauh lebih baik.
Nina pun menemui bos bank itu menuju ke pertemuan bisnis. Namun, di sini ia kembali bertemu Sacha yang merupakan undangan juga. Sacha mengungkapkan perasaannya kepada Nina, namun Nina tidak menghiraukannya. Lalu, terlihat bos bank itu pergi menemui anak dan istri pertamanya, sedangkan Nina melakukan wik-wik sedap bersama Sacha. Sacha meyakinkan bahwa mereka bisa kembali bersama, namun Nina telah yakin dengan jalan yang ditempuhnya. Ia beranggapan bahwa semua ini terjadi juga karena Sacha yang selalu menyalahkannya. Dan kini, Nina telah menjadi wanita yang tegar dan bertanggung jawab penuh atas tubuhnya. Nina pun pergi meninggalkan Sacha dan keluar hotel. Di sana terlihat Nina hampir menangis. Ia berkata pada pelayan hotel yang bertanya bahwa ia merasa sakit. Namun ia tetap tegar dan pergi dengan mobilnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pervideoan selanjutnya.